Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua ya pada sore hari ini. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti rangkaian perkuliahan pada sore hari ini dan juga kegiatan-kegiatan yang lain tentunya ya. Oke, pada sore hari ini Ibu akan memberikan materi terkait dengan sistem pendukung keputusan ya. Jadi ini nantar saja juga ya di dalam pembangunan informasi itu bisa bermacam-macam ya, bisa informasi manajemen, informasi apa namanya pendukung keputusan ya, kemudian sistem pakar ya, atau yang lainnya yang bisa digunakan oleh si pengguna ya, dalam kegiatan atau menunjang kinerja masing-masing perusahaan atau organisasi. Nah, kalau pendukung keputusan tentunya ini lebih spesifik dengan namanya pendukung keputusan ya. Kalau kita bicara sistem, tentunya itu ada beberapa komponen atau elemen yang satu sama yang lain saling berhubungan ya, masih ingat ya. Jadi sistem pendukung keputusan sini ada beberapa elemen juga yang mendukung terhadap keputusan siapa yang mengambil keputusan, yaitu tingkat manajerial ya, atau tingkat pimpinan yang mengambil keputusan itu. Nah, kenapa harus menggunakan decision support system atau sistem pendukung keputusan ya? Karena di sini pendekatan yang diambil adalah berikan suatu pendekatan yang sistematis ya terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan, bagaimana mengumpulkan data atau fakta ya, kemudian menentukan ya secara matang misalkan kalau ada alternatif yang dihadapinya. Nah, tentunya di sini pengambilan tindakan harus menurut perhitungan ya. Jadi perhitungan sini harus juga tepat ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi tidak bisa mengambil keputusan itu berdasarkan apa informasi dari seseorang saja tanpa ada dukungan data. Ya, jadi harus ada data-data yang mendukung di situ terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh si perusahaan atau organisasi tersebut. Tidak bisa informasi tersebut katanya nggak bisa ya, katanya si A katanya si B tidak bisa, tapi harus ada support dokumen di situ. Nah, pembuat putusan tentunya biasanya dihadapkan pada beberapa masalah yang rumit ya terkait dengan pengambilan keputusan yang baik datanya tidak sedikit ya. Kalau datanya sedikit gampang ya ngambil keputusan, tapi datanya banyak, kemudian permasalahannya kompleks atau rumit ya, sehingga pengambil kebijakan atau pengambil keputusan itu sulit untuk menetapkan ya, keputusan yang akan diambil. Nah, itu sehingga apa? Kenapa mesti harus menggunakan SPK ya? Karena tadi ya, datanya banyak, rumit ya, pimpinan harus mengambil keputusan yang tepat. Nah, dalam langkah tersebut ya, sebenarnya ini untuk pengambilan keputusan ya, yang besar dari pembuat keputusan dia menentukan atau mempertimbangkan risiko-risiko terhadap bahaya maupun ya biaya maupun manfaat-manfaat yang akan diperolehnya nanti. Ya, harus perhatikan risiko, manfaat ataupun biayanya. Kemudian juga harus bagaimana menghadapi ya terkait dengan pengembangan perangkat lunak yang ada sekarang atau sistem informasi atau teknologi informasi sekarang ini. Ya, yang dirasa bahwa dengan adanya sistem informasi itu mampu memecahkan masalah secara efisien dan efektif. Ya. Jadi kalau sekarang perusahaan berlomba-lomba, ya bukan berlomba-lomba aja, sekarang bagaimana perusahaan bisa bersaing secara sehat atau berkompetisi ya dengan perusahaan lain di sana. Nah, tentunya di situ harus mengambil keputusan yang tepat. Ya, jangan sampai salah dalam pengambilan keputusan tersebut. Disinilah diperlukan seperangkat sistem yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah secara efisien dan efektif. Nah, ini tanya bagaimana SPK ini nanti akan digunakan. Nah, mengapa? Ya, bahwa SPK itu akan berpengaruh terhadap kebijakan manajemen, ya, terutama pada saat dia menjalankan usahanya. Ya. Nah, ini karena apa? Karena pengembangannya standar terkait dengan
adanya sumber daya ya, sumber daya yang tersedia di situ. Ini suaranya Ibu sudah jelas belum ya? Takutnya tidak jelas ini. Sudah jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, Bu, kalau misalkan apa namanya kurang jelas bisa disampaikan ya. Baik. Nggih, Bu. Ya, jadi karena adanya pengembangan ini ya, pengembangan yang terus-menerus ya, sehingga bagaimanapun juga dalam peningkatan potensi sumber daya yang tersedia ini harus terus-menerus. Jadi kalau sekarang ini cuma adanya komputer satu, nah bagaimana sumber daya yang ada ini ditingkatkan atau pemberdayaan ya di situ ya, pemberdayaan sumber daya yang tersedia juga. Selain adanya perubahan struktur pasar ya, sekarang struktur pasar berubah dengan cepat. Nah, bagaimana tingkat pimpinan ini kita pengambil keputusan ya, dia mengambil kebijakan di situ terkait dengan apa ya, operasional ya, atau operasi yang sedang dijalankan atau bisnis yang sedang dijalankan di situ. Bahkan terkait dengan produk, teknologi produksi juga terus meningkat. Kembangan organisasi ya, semuanya harus terus-menerus ya berkembang. Ya, terus-menerus berkembang ya. Ya. Nah, gini, ya, bagaimana perusahaan tadi atau para pimpinan tadi dia mengambil kebijakan ya, dalam antisipasi pengaruh kebijakan yang ada. Nah, di sini. Jadi ini sebenarnya SPK ini diarahkan kepada pengambil keputusan. Ya. Jadi sistem informasinya ini lebih diarahkan ke pengambilan keputusan di situ. Nah, untuk pendekatan strategis, ya ini tentunya kalau ada pendekatan strategis ini digunakan untuk peningkatan kinerja ya pada perusahaan. Nah, bagaimana penempatan dan pemanfaatan sumber daya tadi ya pada posisi yang tepat, dan itu pun mutlak diperlukan. Jangan sampai penempatannya tidak sesuai dengan keberuntungannya di situ. Ya, mungkin ada beberapa instansi misalkan ya pengadaan barang ya atau sumber daya tetapi tidak sesuai pada posisinya. Bahkan ada sarjana pertanian ditempatkan pada keuangan misalkan ya, sumber daya manusianya seperti itu misalkan. Nah, posisi tidak tepat meskipun secara skill mungkin personal tersebut mampu untuk menjalankan ya. Tapi bagaimanapun kita harus menempatkan posisi sumber daya ini sesuai dengan posisinya. Ya. Kalaupun ada misalkan ada beberapa komputer, nah ini awalnya diposisikan kemana? Harus sesuai dengan posisinya di mana dia sumber daya itu akan ditempatkan. Ya. Kemudian dari peran pengelolaan dan juga pendayagunaan sumber daya tadi secara tepat. Ya. Jadi bagaimana pengelolaannya? Kemudian bagaimana pendayagunaan sumber daya yang ada. Ada beberapa komputer tapi hanya digunakan untuk mengetik saja misalkan, atau membuat laporan-laporan yang sifatnya masih menggunakan single use, masih stand alone gitu ya. Jadi mengerjakan laporan dengan menggunakan Excel misalkan seperti itu, atau menggunakan software aplikasi yang biasa digunakan secara umum misalkan seperti itu. Nah, mungkin pemberdayaannya belum sesuai di situ. Nah, bagaimana dengan adanya informasi tadi ya, keberadaan komputer tadi bisa didayagunakan di situ, bisa didayagunakan, dikelola dengan baik, ataupun sumber daya yang lainnya di sini. Ya, pengambilan keputusan tersebut ya kerap dihadapkan pada masalah utama ya dalam menentukan keputusan strategis yang ini mungkin sulit untuk direalisasikan. Kenapa? Karena masing-masing personal ya atau orang-orang atau pimpinan ya, atau yang karyawannya itu memiliki persepsi yang berbeda-beda yang diterugin. Contoh aja misalkan Anda mau ngambil keputusan sesuatu dalam tim gitu aja kan, masing-masing punya punya persepsi sendiri-sendiri. Nah, akhirnya Anda membentuk suatu cara bagaimana dalam tim Anda nanti bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Diambillah keputusan di situ. Pengambilan keputusannya tentunya keputusan yang tepat ya. Nah, bagaimana menghadapi permasalahan dengan persepsi ya baik individu maupun kelompok itu yang berbeda. Nah, ini sulit. Nah, sehingga itulah perlu dibangun satu sistem pendukung keputusan
untuk menyamakan persepsi yang heterogen tadi. Nah, kemudian SPK di sini pendukung putusan ya, biasanya dikatakan bahwa informasi ini bisa saja bertujuan untuk memberikan informasi, ya bisa membimbing, memberikan prediksi ya. Kita juga bisa mengarahkan kepada pengguna informasi ya, supaya apa? Supaya dia bisa melakukan pengambilan keputusan yang baik ya. Nah, jadi nanti Anda bisa dalam tugas-tugas akhir ya, misalkan atau dengan PKL ya, misalkan seperti itu, Anda bisa membuat sistem informasi ya yang berbasiskan ke SPK. Nah, ini biasanya SPK juga dikembangkan untuk pengguna pada tingkatan manajemen menengah dan tinggi. Jadi kalau kita lihat di dalam manajemen itu ada tiga tingkatan secara umum ya, ada tingkatan manajemen paling tinggi, menengah, dan paling bawah ya. Nah, sini itu level pertama, level kedua ya, bisa disebut tinggi dan menengah ya. Sehingga apa? Kalau pada dua level tersebut ya, ini terkait dengan pengelolaan transaksi ya, level pertama dan juga level kedua ini bisa berjalan baik, tentunya pengembangan informasi juga bisa berjalan dengan baik gitu. Ya, jadi pengambil keputusan bukan hanya pimpinan saja, tetapi ada beberapa pimpinan dalam pengambilan keputusan di situ. Kemudian dalam SPK juga harus mampu menggali informasi dari database. Ya. Jadi database itu adalah kumpulan dari file-file ya, yang saling satu dengan yang lainnya saling berhubungan di situ. Ya. Jadi ada kalau mahasiswa itu hanya file ya. Jadi file itu ada di dalam database ya, misalkan ada filenya dosen, ada filenya apa namanya mahasiswa, ada filenya mata kuliah misalkan. Ya, jadi hubungan. Ya. Nah, ini harus digali informasi yang terdapat pada database. Ya, database tadi bisa dikelola dengan baik ya, atau menghasilkan suatu informasi ya yang perlu dilakukan apa? Dianalisis ya, sehingga bisa memberikan interpretasi dan bentuk yang mudah dipahami dengan format yang mudah juga digunakan, atau istilahnya adalah user friendly. Nah, bagaimana database yang ada kemudian dibuatkan dalam bentuk basis informasi pendukung keputusan ya, sehingga apa? Dari data yang tersimpan dalam database tadi atau tersimpan dalam database bisa dikelola, dianalisis ya, apakah ya kalau sudah dibuatkan informasi misalkan gini, untuk mencari mahasiswa berprestasi ya, kan sudah ada data mahasiswa, ada nilai, ada kegiatan mahasiswa pasti diikutin ya, itu buatkanlah bentuk informasi pendukung keputusan ya, karena harapannya adalah keputusan yang diambil oleh pimpinan nanti adalah keputusan yang objektif bukan subjektif. Nah, dengan beberapa tentunya dengan beberapa kriteria yang harus digunakan. Nah, seperti itu. Nah, dalam mendukung keputusan ya, ini ada beberapa fase yang di bawah juga kita lanjutkan, fase-fase kita jelas lebih lanjut lagi ya. Nah, fase intelijen di sini harus melihat ya, diamatin ya, apa yang ada di sekitar kita uji kenyataannya. Nah, kemudian apakah ada masalah-masalah yang ada, kalau memang ada diidentifikasi ya. Identifikasikan masalahnya, apa sih masalahnya ya, kita kaji lagi, kita uji lagi dengan apa yang ada di lingkungan kita atau di proses bisnisnya di situ. Kemudian setelah fase ini dilakukan fase desain. Nah, pada fase desain tentunya akan menghasilkan suatu model yang akan menggambarkan sistem yang akan dibangun. Ya. Nanti tahapan-tahapan terkait dengan pengembangan perangkat lunak akan di mata kuliah di semester 4 ya, semester 3 dan juga di sana. Nah, dan fase-fase ini ya, orang akan membuat asumsi-asumsi yang sederhana ya untuk membuat peraturan-peraturan dan kriteria yang sifatnya adalah sudah baku ya. Kemudian juga menggabungkan antara semua variabel. Jadi membuat desain, membuat modelnya ya. Misalkan ada model desain use case misalkan ya, untuk menggambarkan apa hubungan aktor dengan bis yang ada. Nah,
Kemudian model bisa divalidasi dan kriteria dikumpulkan untuk evaluasi dari apa yang sudah dipilih tadi ya, pada saat melakukan identifikasi. Nah, kemudian fase berikutnya itu pemilihan model ya, tentunya untuk tujuan penyelesaian dari model tersebut. Nah, setelah dipilih model tentunya dari rancangan tadi dibuatlah codingannya misalkan seperti itu ya, diimplementasikan di mana ini akan dilihat apakah tingkat kesuksesan dari sistem itu bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Ya, itu dicari. Nanti kita pasti di bawah lagi. Nah, ini masih gambaran umum. Nah, sudah di pendahuluan nanti seperti apa sih dalam tahapan atau fase proses dalam penentuan keputusan. Ya, jadi memang tidak serta-merta dalam pengambilan keputusan ya, ada informasi langsung diambil keputusan tidak ya, jadi harus diteliti juga, digali juga ya, diidentifikasi masalahnya ada apa, kemudian dibuatkan desainnya atau rancangannya ya, kemudian rancangan diuji apakah sudah sesuai dengan identifikasi awal ya pada saat intelijen ya, kalau memang sudah kemudian dilakukan implementasi. Nah, kalau kita lihat dari SPK sendiri ya, ini ada banyak pengertian ya menurut beliau ini ya. Jadi definisi tentang SPK menurut Michael di sini adalah ya, dan buku SIM-nya ya, informasi manajemen, dia menyatakan bahwa SPK ya merupakan sistem penghasil informasi. Nah, tapi ya SPK tidak ada sebuah sistem ya informasi ya yang ditujukan pada suatu masalah yang harus dibuat oleh manajer. Jadi masalah-masalah memang yang harus diputuskan oleh manajer, yang harus diputuskan oleh pimpinan. Ada masalah apa sih di pimpinan tersebut ya? Nah, disitulah perlu adanya apa? Sistem informasi pendukung keputusan. Nah, jika ada masalah apa tadi yang kompleks, yang besar, ya, yang rumit, pimpinan atau manajer susah untuk mengambil keputusan. Nah, menurut Raymond, di sini bahwa SPK merupakan suatu sistem informasi yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi penekanannya di mana kalau dari dua di sini? Jadi di sini sama-sama membangun sistem informasi digunakan untuk apa? Tingkat pimpinan, manajemen atau manajer di sini. Ya, sama-sama untuk memecahkan masalah. Ya, memecahkan masalah yang digunakan untuk membantu manajemen. Di sini digunakan oleh manajer atau pimpinan di situ. Ya, umum ya secara manajemen itu kan pimpinan ya. Tingkatan manajemen tadi ada manajemen tingkat atas, tingkat menengah, dan juga tingkat bawah. Ya. Kemudian menurut Lita bahwa SPK tersebut adalah suatu informasi yang berbasis komputer. Ya, informasi berbasis komputer. Yang mana dia akan menghasilkan berbagai alternatif putusan untuk membantu manajemen, ya lagi membantu manajemen dalam menangani berbagai masalah. Cuma di sini tambahkan lagi bagi yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, ya, dengan menggunakan model data ataupun menggunakan model atau dengan menggunakan data. Nah ini itu sama-sama sebenarnya. Nah, kalau namanya sistem informasi tadi juga harus berbasis komputer ya. Kalau buat sistem informasi tidak ada komputernya juga tidak berjalan. Itu juga bersama. Ya. Dan di sini tambahkan lagi manajemennya dari manajemen terstruktur maupun yang permasalahan terstruktur maupun permasalahan yang tidak terstruktur. Nah, sehingga di sini bisa dikatakan bahwa sistem penghasil informasi spesifik ya, juga untuk memecahkan masalah, sesuatu masalah ya. Nah, tentunya ini masalahnya masalah apa tadi yang kalau dikatakan sini ada masalah tertentu ya. Kenapa? Karena di sini membantu pihak manajemen atau pihak manajer. Jadi yang harus dipecahkan oleh manajer pada berbagai tingkatan. Jadi itu tingkatan manajemen tingkat atas, tingkat menengah maupun tingkat bawah. Dibagikan satu sistem informasi pendukung keputusan. Nah, menurut Mann dan Werjan di sini juga dikatakan bahwa SPK adalah sistem yang interaktif, ya, interaktif. Kemudian membantu pengambilan keputusan ya, melalui penggunaan data,
model keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur, hampir sama dengan punyanya Little. Ya. Kemudian punyanya Marian Alfi dan Albert ya, bahwa sini dikatakan bahwa sistem penunjang keputusan ya, atau pendukung keputusan ya, sama penunjang pendukungnya. Nah, adalah satu kumpulan prosedur ya, pemrosesan data dan informasi yang berorientasi pada penggunaan model ya. Nah, sama juga kan ya, kumpulan prosedur terkait dengan pemrosesan data dan informasi berorientasi pada penggunaan model. Nah, tentunya penggunaan model apa? Digunakan untuk menghasilkan berbagai jawaban yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Sama-sama di sini. Ya, ini adalah bagaimana sistem informasi ini adalah semua sistem informasi berbasis komputer ya. Nah, yang menggunakan model maupun menggunakan data ya untuk menghasilkan keputusan. Ya, atau yang bisa menjawab ya dari masalahnya pimpinan atau manajemen dalam pengambilan keputusan atas itu. Mestinya bersama juga dari beberapa definisi ya, yang ada. Nah, apa sih tujuan daripada sistem keputusan? Ya, kalau kita ambil dari punyanya Media dalam buku informasi manajemen di sana bahwa SPK ini adalah membantu ya manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Kalau definisi tadi seperti saja masalah semi terstruktur dan juga masalah yang terstruktur ya, bisa terstruktur dan tidak struktur ya, misalkan seperti dibilang akan semi terstruktur. Nah, kemudian juga mendukung penilaian manajer untuk mencoba menggantikannya. Jadi di sini bagaimana manajer ini mencoba ya, bukan langsung itu adalah menggantikan posisi manajer tidak, tapi bagaimana mendukung penilaian manajer terhadap proses bisnis yang ada. Ya, tidak menggantikan tapi adalah mendukung ya penilaian manajer pada masalah-masalah yang dihadapi tadi. Ya. Kemudian meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensi. Jadi lebih pada efektivitasnya, lebih efektif dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan yang pengambilan keputusan yang seperti biasanya. Seperti ya. Mungkin bisa subjektif penilaiannya kalau yang sudah terstruktur seperti itu. Nah, ini ada 14 karakteristik ya, dan kemampuan sistem pendukung keputusan. Jadi sebenarnya Anda nanti pada saat membuat tugas akhir, Anda bisa ngambil SPK ya. Jadi banyak model yang bisa digunakan, ya, juga data yang digunakan ya untuk membangun sistem informasi, ya, informasi berbasis keputusan. Sistem pendukung keputusan bukan berbasis keputusan ya, sistem informasi pendukung keputusan gitu ya. Dengan menggunakan mungkin model-model untuk model-modelnya bisa Anda perlu nanti di mata kuliah matematik, mata kuliah intelijen kok ya. Jadi semester atas ada mata kuliah mungkin yang bisa digunakan untuk SPK atau sebagai modelnya ya. Jadi ada program semi struktur, nah, ada untuk manajer pada level yang berbeda ya, tadi menengah atas. Kemudian bisa juga untuk individu dan kelompok, keputusan bergantung pada berkelanjutan ya, bisa juga bisa mendukung terkait dengan integrated ya, juga desain dan juga pilihan ya, ini fase pengambilan keputusan, dan juga bisa mendukung banyak proses dan juga dalam gaya ya, dalam pengambilan keputusan. Kemudian bisa juga digunakan untuk adaptasi dan fleksibilitas, bisa mudah penggunaannya ya, SPK di sini ya, efektif tapi bukan efisien tadi ya, misalnya efektif ya. Kemudian bisa juga untuk mengontrol keputusan bagi manajemen ya. Kemudian dalam membangun pengguna akhir ya, atau informasi ya, itu bukan kemudian dalam pengguna akhir atau end user computing.
Kemudian bisa juga menggunakan analisis dan pemodelan. Ya, dan SPK. Bisa juga digunakan untuk akses data dan bisa digunakan untuk koneksi web dan integrasi di sini. Nanti TSS ini atau si pendukung itu luas ya karakteristiknya, ya, kemampuannya. Jadi tidak hanya tergantung pada informasi yang hanya digunakan untuk chat manajemen ya, atau informasi manajemen yang biasa saja seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari gambaran tadi, ya, di sini SPK ya menjadi dukungan untuk keputusan, ya, utamanya keadaan yang tadi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, dengan menggabungkan bagaimana penilaian manusia dan informasi secara komputerisasi. Jadi sini semua dibuat dalam bentuk apa sistem informasi. Nah, kemudian tadi juga menyediakan dukungan ke tingkat manajerial yang berbeda. Nah, jadi sini tingkat manajerial mulai dari eksekutif sampai manajer. Nah, dari top level sampai dengan low level. Untuk kelompok individu, ya, kelompok atau individu. Jadi bagaimana problem-problem yang kurang terstruktur ini bisa membuka keterlibatan beberapa individu atau departemen-departemen yang ada dalam organisasi. Ya. Itu bisa saja integrasi situ, ya, antara departemen satu dengan departemen yang lain, tapi masih dalam satu organisasi. Ya, bagaimana dia masalah-masalah yang dihadapi di situ bisa digunakan atau bisa menggunakan apa SPK. Ya. Kemudian di sini juga SPK menyediakan tadi adalah ada apa independen atau keputusan yang berlanjut. Nah, jadi bisa juga keputusan dan yang sifatnya ada keberlanjutannya di situ. Ya. Kemudian tadi bisa dalam fase proses pembuatan keputusan ya, intelijen, desain, choice dan juga implementasi. Ya bisa juga menggunakan SPK di sana. Ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk banyak proses. Ya, kalau datanya kompleks, ya, tentunya kalau banyak proses gaya pengambilan keputusan di sini masing-masing pimpinan kan punya gaya yang berbeda dalam pengambilan keputusan ya di sana. Oke, ya. Jadi bisa digunakan dalam fase-fase tadi itu, fase dalam proses penentuan keputusan juga ya. Nah, jadi SPK sebenarnya banyak kan karakternya ada 14. Nanti jangan lupa PA masih lama PA-nya ya masih lama. Tapi kalau Anda teori-teori yang Anda dapatkan semester 1 sampai semester 6 ya baik itu yang tersirat maupun yang tersurat itu akan kelihatan ya. Tidak bisa tersurat semuanya tapi tersirat maupun jadi SPK secara adaptif ya terhadap apa waktu pembuatan keputusan juga harus adaptif menghadapi perubahan yang ada. Maaf, Bu. Ya, kenapa nih? Ada gangguan? Sudah jelas, Bu. Oke. Ya. Kemudian sistem pendukung keputusan ini ya, jadi lebih ke adaptif. Ya. Adaptifnya bahwa terkait dengan waktu. Nah, pembuatan keputusan harus reaktif ya dalam hal menghadapi perubahan yang terjadi ya, karena perubahan produk atau sistem-sistem itu cepat sekali perubahannya di situ. Ya, bagaimana sistem pendukung keputusan ini bisa bersifat fleksibel ya, baik itu dalam penggunaan, misalnya dalam penambahannya, mengkombinasikan, menghapus, merubah maupun mengatur ya semua elemen-elemen yang ada. Nah, jadi lebih fleksibel ya, adaptif. Jadi Pak artinya di sini bisa fleksibel dalam menghadapi perubahan. Nah, kemudian sistem pendukung keputusan juga mudah digunakan ya. Makanya tadi juga dibilang katakan bahwa bagaimana membuat sistem ini adalah user friendly gitu ya. Dia ramah, mudah digunakan ya. Kemudian ya
bahasanya juga sederhana untuk berinteraksi ya. Kalaupun menggunakan bahasa Inggris ya efektivitas dari tetap bisa menaikkan efektivitasnya ya dari SPK tersebut, atau menggunakan bahasa-bahasa istilahnya adalah bahasa sehari-hari ya. Di sini bisa sudah menggunakan GUI ya sekarang ya, untuk membangun interface. Enggak memudahkan kalau sekarang ini user interface-nya lebih gampang gitu ya. Bagaimana si pengguna tinggal mengklik fitur-fitur yang tersedia ya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian sistem pendukung tugas juga menarik, efektif ya, pembuatannya juga efektif ya. Tentunya di sini efektivitas diharapkan dalam hal ketepatan waktu, kualitas ya. Nah, kualitasnya bukan diarahkan pada biaya pembuatan keputusan ya, atau biaya pemakaian komputer ya. Ini efektif dalam pembuatan keputusannya. Ya. Jadi keputusan yang diambil adalah tepat waktu. Ya. Dengan dibangunnya SPK, pimpinan bisa mengambil keputusan tepat pada waktunya. Maka tadi bukan efisiensi, tapi lebih ke arah efektivitasnya. Nah, pembuat keputusan juga dapat mengontrol, jadi dari segi pengontrolan ya terhadap apa ya tahapan-tahapan pembuatan keputusan tadi ya, bagaimana pada setiap tahapan intelijen, choice maupun implementasi ya, karena di sini semua ya tahapan tadi mengarahkan kepada apa? Pembuatan keputusan ya. Jadi pembuatan keputusan ini hanya batas pendukung pembuatan keputusan, bukan menggantikan posisinya ya, tapi hanya membuatkan pengambilan keputusan tersebut. Jadi jangan sampai semua ya memang sekarang pemecahan masalah itu semua larinya ke sistem informasi ya. Bahkan kalau informasi telah membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan yang membantu. Jadi, beban pikiran pimpinan sudah dialihkan ke ini atau bukan diganti posisinya ya, namanya didukung perannya adalah dengan adanya sistem informasi. Jadi misalkan misalnya mau pengen mengetahui berapa sih IPK rata-rata mahasiswa semester 1 misalnya seperti itu. Nah ini sudah bisa diperoleh. Ya. Pimpinan sudah mengetahui ya berapa rata-ratanya. Bukan hanya itu ya, kalau itu sebenarnya yang terstruktur ya. Tapi misalkan mencari mahasiswa berprestasi, misalkan lebih spesifik lagi. Nah, bagaimana tahapannya? Nah, ini harus cari tahapan-tahapannya ya. Diamatin juga, ya. Dipilih. Ya. Nah, kemudian juga yang 11 memungkinkan pengguna akhir dapat membangun sistem sendiri ya yang sederhana. Ya, dengan SPK ini ya bisa dibangun ya, meskipun sederhana tapi dia bisa membuat sendiri ya. Tentunya ya dibantu oleh beberapa spesialis sistem informasi. Siapa sih spesialis informasi? Ya, spesialis informasi itu ada analis, ada programmer ya. Kemudian ada spesialis database, ada spesialis jaringan. Nah, bagaimana? Satu lagi jangan lupa ada pemakai. Ya, pemakai itu termasuk dalam spesialis informasi. Ada analis, ada programmer, ada spesialis jaringan, ada spesialis database. Tapi kalau tidak ada pemakainya, ya penggunanya tidak bisa karena pemakai atau pengguna tersebut yang digunakan untuk koordinasi. Ya, programmer koordinasi dengan analis ya gitu ya. Tapi bagian spesialis database dia harus berhubungan juga dengan pemakai. Kenapa? Ya dia tidak akan tahu data apa saja yang akan digunakan oleh sistem informasi atau yang akan digunakan oleh sistem informasi. Ya. Nah, setelah diperlukan juga pemakai. Nah, di sini jadi meskipun dia membangun sistem sendiri yang sederhana juga perlu ya bantuan dari spesialis informasi ini ya, terutama untuk sistem yang cukup kompleks ya, yang besar.
Pendukung keputusan juga menggunakan model-model standar ya, atau buatan pengguna untuk menganalisa keadaan keputusan. Nah, diperlukan juga model-model untuk melakukan analisa. Ya, di sini kemampuan modeling ya, yang memungkinkan untuk bereksperimen dengan strategi yang berbeda di bawah konfigurasi yang berbeda-beda pula. Jadi banyak juga model-model yang digunakan untuk melakukan analisis atau analisa ya, terhadap keputusan yang diambil oleh pimpinan. Gitu. Ya, makanya tadi kalau bilang SPK ini Anda rasakan kalau informasi biasa-biasa mungkin yang berbasis web gitu ya, misalkan udah banyak, atau membuat informasi jaringan, keamanan jaringan sudah ada, apalagi ya SPK. SPK baru sedikit nih yang ambil. Nah, SPK bisa memberikan juga akses dari berbagai macam sumber data, ya, format maupun tipe data yang berbeda ya. Nah, ini tentunya terkait dengan jangkauan sistem informasi geografis pada orientasi objek. Jadi kita bisa membangun informasi geografis ya yang berbasiskan ke objek. Nah, kita bisa ngambil data-data yang tersedia di sana dengan berbagai macam format maupun tipe datanya. Nah, kemudian yang ke-14 tadi apa? Untuk teknologi web ya. Nah, di sini juga bisa juga gitu ya, dengan SPK ya bisa digunakan atau bisa menggunakan informasi yang berbasiskan web. Intinya kalau sebelumnya sebagai alat standalone, artinya di sini adalah sendiri ya per orang ya dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian dengan adanya informasi yang terintegrasi atau networking, di situ bisa didistribusikan dari satu organisasi ke seluruh atau ke beberapa organisasi selama ada rantai persediaan atau ada integrasi ya antara departemen satu dengan departemen yang lainnya. Nah, di sini. Jadi di sini kan dapat diintegrasikan ya antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Nah, tentunya di sini ada ya ada jaringan komputernya. Ya, ada jaringannya di sana. Dan juga dibantu dengan adanya teknologi yang berbasiskan Nah, inilah jadi luas SPK sebenarnya ya, karakteristik dan kemampuan daripada SPK tersebut. Ya, Anda bisa nanti cari-cari informasi yang berbasiskan SPK ya. Nanti banyak sekali tuh alat untuk analisisnya, model yang akan digunakan juga banyak. Atau yang SPK untuk pengambilan keputusan yang sederhana biasa seperti itu, yang informasinya. Apa saja jenis daripada SPK ini ya. Jadi sebenarnya seperti tadi, jadi bisa SPK ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ya elemen-elemen informasi saja, ya, mengambil elemen informasi yang tersedia dalam database. Kemudian nanti bisa juga digunakan untuk pembuatan analisis terhadap seluruh file yang tersedia dalam database, pembuatan laporan ya, dari berbagai file yang tersedia dalam database tadi, ya, buatkan laporan. Ya. Kemudian bisa juga memperkirakan akibat keputusan ya, gitu. Dengan menggunakan model. Ya. Kemudian bisa juga untuk mengusulkan suatu keputusan. Ya, apa sih keputusan yang diambil oleh si pimpinan Pak Contoh tadi untuk mendapatkan beasiswa mahasiswa itu siapa saja ya, biar objektif dapatkanlah usulan keputusan itu. Nah, bisa dibuat juga membuat keputusan. Nah, jadi selain itu mungkin banyak hal juga dengan menggunakan beberapa model yang bisa menghasilkan produk-produk dari pengambilan keputusan. Ya. Apa saja tahapan dalam pengambilan keputusan seperti tadi di proses pendukung keputusan tadi ya, sama sebenarnya tahapannya yang dilakukan ya.
Jadi untuk mendapatkan keputusan yang baik, ya, tentunya harus ada tahapannya ya, yang disampaikan di awal tadi ya. Jadi misalkan untuk mengambil satu keputusan ya, berarti seorang ini harus melakukan atau mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi. Kalau ada mau ngambil suatu tugas akhir atau tugas mata kuliah gitu ya, yang terkait dengan studi kasus misalkan ya, Anda lihat ada apa sih kasus di lingkungan Anda. Oh, di sebelah saya di toko sana tuh untuk ngambil kriteria karyawannya yang bagus gitu ya. Karena nanti akhir tahun akan mendapatkan reward misalkan. Siapa yang akan mendapatkan reward? Apa kriteria kita yang akan diambil sehingga dalam keputusannya nanti adalah menjadi keputusan yang objektif, bukan karena teman, bukan karena saudara, bukan karena apa kira-kira saudara, teman, bukan karena kedekatan misalkan ya, tapi memang pemilihan keputusan yang objektif yang diambil tadi, yang dipilih. Nah, ini harus diteliti di situ, ya. Harus diamatin di situ, hasil yang dihadapi di situ ya, untuk mendapatkan karyawan yang berprestasi, karena akan mendapatkan reward gitu ya. Nah, jadi harus ditelusurin, aktivitasnya adalah penelusuran tadi, ditelusurin terkait dengan apa? Data ya, datanya ditelusurin ya, permasalahan tentunya ada dibuktikan dengan data ya, tidak boleh katanya misalnya. Kalau berkatanya berarti ya memang ada fakta yang mendukung di situ, fakta yang mendukung yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian pendeteksian serta proses pengenalan masalah ya, kita harus mengenali masalah. Jadi ya, data masalah diperoleh, diuji dalam rangka identifikasi masalah. Jadi kalau sudah mendapatkan masalahnya, ya, untuk mendapatkan karyawan yang terbaik, ya, kriterianya apa? Ya harus diidentifikasikan gitu. Selama ini misalkan dari jam kerja misalkan ya, jam kerja sudah diputuskan mulai jam kerjanya tuh dibagi 3 shift misalkan. Apakah dia tepat waktu jam kerjanya misalkan? Tuh sering gitu masalahnya ya. Kemudian apakah dia pernah izin misalnya, apakah dia pernah lembur misalnya, semua ada poin-poinnya ya. Kemudian apalagi kira-kira ya, yang bisa memberikan apa kira-kira kriteria untuk pemberian poin. Jadi poinnya kalau rajin tepat waktu, in out-nya tepat misalkan ya, itu poinnya 5. Kalau kurang datangnya lambat 4 menit kasih poin 4 misalkan. Jadi itu masalahnya dulu diidentifikasikan apa masalah yang terjadi di sana. Ini dari masalah-masalah yang diperoleh ya, bisa saja dibuatin bobot-bobotnya. Nah ini biasanya di awal itu adalah perencanaan dan analisis di sini tahapannya. Kemudian selanjutnya adalah tahapan desain. Hati-hati ya, kata desain ini masih kalau miring ini berarti ya italic ini adalah biasanya masih bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Indonesia biasanya biasa jamak ya, desain gitu aja. Nah, kalau desain ini diterjemahkan adalah rancangan ya. Jadi sebenarnya kata desain yang di desain biasa dengan desain yang bahasa Inggris ya, dan juga rancangan itu adalah sama ya. Jadi hati-hati nanti pada saat Anda membuat atau membuat artikel-artikel yang terkait dengan kata desain ya, desain dan cuma rancangan itu punya sama ya. Nah, tapi ini adalah setelah dilakukan dari tahapan intelijen, jadi semua setelah ditelusurin ya, dengan masalah-masalah apa saja dihadapin, sudah diperoleh, diuji ya, kemudian dilakukan tahapan desain tadi itu. Teman desain itu ada beberapa tahapan yang dilakukan ya. Ini
setelah mengerti masalah tadi ya, intelijen tadi sudah mengerti masalahnya, merumuskan solusi dan juga menguji ya kelayakan dari solusi yang ada. Nah, apa yang dilakukan di sini adalah menemukan, mengembangkan, menganalisa alternatif tindakan yang akan dilakukan. Jadi sini buat ada model, dan dibuatkan model untuk tahapan berikutnya. Tadi apa ada model tersebut dari hasil intelijen, ya, bahwa benar ya masalah tersebut sudah dipahami, ya, dicermatin, ya, untuk selanjutnya dibuatkanlah model. Nah, dari tahapan desain tentunya di sini akan dipilih beberapa alternatif ya untuk dijalankan lebih lanjut. Ya. Nah, jadi dipilih ya, tahapan desain. Yuk kita lihat tadi ya tahapannya ya dari realita ya di sini apa keadaan yang ada di lingkungan atau dalam perusahaan tadi ya ada asumsi ada penyebaran tadi kemudian dibuatkan tahap apa intelijensi tadi. Jadi bagaimana untuk menemukan masalah-masalah yang memahami masalah-masalah tadi ya untuk mendapatkan data ya. Jadi kita lihat juga ya dari awal tujuan organisasi, prosedurnya, pengumpulan datanya, jadi ada identifikasi masalah, kemudian kepemilikan masalahnya siapa, klasifikasikan dari masalahnya, kemudian akan menjadi satu pernyataan masalah. Jadi dari tahapan ini apa intelijen tadi kita apa dari masalah-masalah sudah diketahui, ditemukan, ya, kan jadi rumusan ya. Jadi pernyataan masalah itu rumusan masalah. Setelah dirumuskan masalahnya, ya, dari tahapan desain. Nah, tahapan tadi apa? Tentunya apa yang dihasilkan dari tahapan intelijen tadi, ya, dirumuskan, ya, dalam bentuk model. Kemudian dikumpulkan beberapa kriteria pilihan, dicari alternatif dari pilihan-pilihan tersebut, ya, untuk apa? Memprediksi dan pengukuran hasil yang dihasilkan dari tahapan desain. Nah, mungkin di sini dalam pembuatan model, apakah sudah sesuai atau belum dengan apa yang sudah diasumsikan tadi ya, itu realitas. Ya. Kalau belum ya lakukan lagi tahapan selanjutnya sebelumnya ya, seperti itu. Ya. Kemudian kalau memang sudah dipilih alternatif yang terbaik di sini dalam model tersebut, ya, nah baru ini akan mendapatkan solusi dari model, kemudian dibuatkan analisis ya, sensitivitasnya. Ini sudah banyak model yang bisa dipakai, ya. Kemudian pemilihan alternatif yang terbaik. Nah, ini tentunya dilakukan Pak, pembuktian dan pengujian dari solusi-solusi yang akan diusulkan. Karena apa? Nanti setelah dipilih, diusulkan ya, menjadi solusi akan diimplementasikan. Ya. Kalau belum ya dia kembali lagi, disesuaikan lagi. Atau mungkin dilihat aja dari tahapan sebelumnya. Itu bisa ke tahapan sebelumnya. Jadi bisa juga itu ya. Nah, kemudian kalau mendapatkan hasil solusi yang terbaik, ya, dia akan diimplementasikan. Kalau implementasinya gagal, ya dia akan melihat lagi, ya, lihat lagi, atau mungkin dia juga bisa ke sini. Nah, jadi banyak ya dalam pengambilan keputusan, ya itu memang ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Ya. Tidak serta-merta pimpinan mengambil keputusan. Seperti tadi kita bicara dalam model, ya. Nah, model di sini, ya. Jadi dalam kartu kita masukkan model, ya. Jadi dasarnya adalah bagaimana kita melakukan analisis keputusan dalam sebuah model yang realitas. Nah, di sini bisa diambil ya analisis yang nyata itu yang real tadi itu. Nah, kita lihat dari definisi model itu sendiri ya, adalah merupakan satu penyebaran yang
abstrak ya dari sesuatu. Sesuatu tadi apa? Ya, satu tadi dari tahapan-tahapan tadi ada sesuatu di situ dibuatkan model untuk memecahan masalahnya. Ya, sehingga harapannya dengan model yang meskipun bentuknya abstrak itu orang sudah memahami apa maksud dari model-model tersebut. Kemudian menurut Einstein, nah ini dia bahwa model dikatakan sebuah representasi atau abstraksi realitas yang disederhanakan. Yang bersama ya, bagaimana penyederhanaan. Kalau dibuat dalam bentuk narasi itu mungkin akan berlembar-lembar gitu ya, tapi dengan model cukup dengan satu lembar misalkan, atau dengan beberapa model lembar tapi dengan beberapa keterangan singkat. Karena sini model mempunyai karakteristik ya atau karakteristikas tadi ya yang kompleks ya. Ya di sini bagaimana untuk ditiru secara tepat. Kenapa tadi? Karena banyaknya dari kompleksitas ya sebenarnya tidak relevan dalam penyelesaian masalah yang lebih spesifik. Jadi bagaimana kita coba membuat model yang realitas, ya, yang realitas di situ, menggambarkan ke dalam bentuk model. Nah, dari tingkatan abstraksi tadi ya, dalam model tadi ya, menggambarkan secara abstraksi tadi, ya, ini bisa dikelompokkan ya dalam tingkatan abstraksi. Ya, ada model konik atau model skala. Ya, mungkin Anda pernah melihat ya model-model yang ada barusan ini ada di mall nih ya, ada developer yang menjual apa namanya rumah model apa namanya properti ya, properti atau rumah di situ misalkan, nah di situ dibuatkan model-modelnya. Ya. Dibuatkan model-modelnya juga mana pengunjung itu bisa mengetahui oh ini model tipe 31, model tipe 36, model tipe apa namanya 4752 misalkan dengan apa namanya bentuk-bentuk yang 3 dimensi misalnya. Kelihatan. Nah, bisa juga ya, ada pesawat terbang yang mungkin pernah Anda lihat miniaturnya di situ ya. Kalau Anda pergi pesawat misalkan oh, Anda paling senang hobi mengumpulkan apa pernak-pernik misalkan seperti itu. Ada mobil, ada pesawat misalkan, ada sepeda. Juga bisa aturan atau alur-alur produksi bisa juga digambarkan di sana. Kalau fotografi ya mungkin bisa juga dia membuat jenis model yang apa 2D, 2 dimensi. Untuk 2 dimensi itu untuk dari 17 dimensi. Nah, ini bagaimana menggambarkan model. Kemudian bisa juga model analog. Nah, ini model analog ini sebetulnya tidak mirip dengan model aslinya, tetapi bersifat apa seperti sistem aslinya. Kan ini model analog lebih abstrak ya dari model ikonik. Nah, itu juga merupakan apa namanya representasi daripada simbol-simbol yang ada. Nah, contohnya apa kira-kira? Kira-kira yang pernah Anda dapatkan ya, selain contoh di sini, kira-kira ya. Sekarang banyak ya Google Map gitu ya. Iya, Bu. Ya, di Google Map itu banyak memberikan apa? Gambaran ya. Kira-kira hampir sama tetapi tidak seperti aslinya ya. Di situ ada Anda mau menunjukkan misalkan lokasi tertentu di situ ada apa saja ya. Oh kalau garis merah itu adalah jalan misalnya seperti itu kelihatan ya. Anda mau ingin yang menunjukkan apa seperti
pasar modal itu yang bagaimana pergerakannya bisa kita lihat di TV itu iklan-iklan di TV, bukan iklan ya, acara di TV ya kan. Ya, kemudian ya cetak biru dari suatu rumah ya atau mesin ya. Jadi kalau apa namanya developer itu biasanya ada yang model analog, ada model yang ikonik ya untuk mempromosikan apa produknya. Nah, seperti itu dia menggunakan dua model ya. Kenapa orang mungkin bisa yang satu bisa dibawa kemana-mana ya, cetak birunya kalau apa namanya leafletnya itu ya ada gambar dua dimensinya di situ misalkan untuk bentuk rumahnya, ukuran dan sebagainya. Nah, itu biasanya miniatur ya kan kalau area rumah perumahan gitu ya, perumahan jalan A, B, C dibuat model-modelnya, tipe rumahnya, jalannya dan sebagainya. Itu akan menarik apa penggunanya. Untuk apa tentunya harapannya apa? Untuk pengambilan keputusan juga, gitu ya. Untuk pengambilan keputusan juga di sana. Nah, kemudian model matematik. Nah, ini biasanya kalau model matematik lebih ke arah apa? Ya, dikombinasikan sih biasanya model matematik, model analog maupun model ikonik itu ya tergantung masing-masing apa namanya pengambil keputusan untuk apa digunakan model-model tersebut. Untuk TA mungkin lebih banyak ya menggunakan model matematik model kuantitatif. Nah, ini ada terkait dengan kompleksitas hubungan banyak sistem dari organisasi ya tidak dapat dijadikan secara model ikonik maupun dalam model analog. Otomatis di sini bagaimana untuk merepresentasikan ya dari model-model yang ada. Ini harus kita bagaimana yang tepat, model yang tepat untuk menggambarkan ya keputusan-keputusan yang bisa diambil. Ini biasanya untuk pengembang ya atau pengembang informasi atau seorang analis ini akan mengambil model-model yang model matematis di sini atau model kuantitatif. Apa itu menggunakan fasi logik, itu adalah model matematik. Ya. Fasi logik itu mata kuliah apa ya itu? Mata kuliah fasi juga kalau nggak salah di situ ya. Teman-teman kelas digital mungkin ada atau di mata kuliah atau metode pokoknya berbasis matematika lah di sana lupa itu ya nanti Anda dapat mata kuliahnya di sana ya. Bisa Anda menggunakan model-model matematik ini misalkan ya. Nah, kalau memang tidak bisa menggambarkan dengan model analog. Kalau misalkan Anda membuat informasi berbasis GIS, informasi geografis, ya, misalkan seperti itu untuk pengambilan keputusan, Anda bisa menggunakan model analog, namanya model analog. Dan SPK fleksibel kan ya, jadi bisa digunakan di mana-mana. Nah, apa manfaatnya model? Tentunya model ini akan bermanfaat ya daripada menggunakan atau membuat langsung ya, produk yang akan diinginkan ya, seperti itu. Dari segi waktu ya dengan model bisa menghemat waktu. Kenapa? Karena waktu operasi yang bertahun-tahun ini dapat disimulasikan hanya beberapa menit atau detik saja. Tentunya cuma menggunakan model sistem komputer. Ya, jadi kalau tidak menggunakan sistem komputer, bagaimana proses ya? Kalau sistem komputer kan masukkan data, dibuat modelnya, ya, kemudian tinggal pilih fiturnya, langsung menghasilkan keputusan. Mendapatkan fakta ya. Misalkan sekarang ini zamannya pandemi ini, untuk mengambil keputusan yang tepat, ya, tadi diambil banyak data, berapa data pandemi di seluruh dunia atau di tempat. Nah, kalau di Indonesia dari provinsi, kemudian dari masing-masing provinsi akan diinginkan ke daerah-daerah, bagaimana pengambilan selanjutnya dari data pandemi itu. Itu bisa diolah ya cepat dengan menggunakan model. Nah, kemudian manipulasi model. Ya. Kenapa manipulasi itu bukan berarti sebenarnya ya? Manipulasi itu adalah melakukan perubahan variabel atau
lingkungan itu misalkan data itu bisa fleksibel kan, ya misalkan kita masukkan data untuk menguji tadi, ya dengan perubahan data, misalkan data pandemi tanggal sekian sekian, tanggal sekian sekian, nah itu bisa dirubah gitu ya, dirubah variabelnya. Yang mungkin bisa saja ditambahkan variabel-variabel yang lain yang mungkin mendukung adanya apa namanya proses pandemi di sini ya, ini bisa didapatkan keputusan yang baik. Nah, contoh untuk menghasilkan kemarin apa untuk mendapatkan antivirusnya ya, antivirusnya kan banyak penelitian dilakukan ya dengan berbagai macam model tentunya di situ, tidak langsung dipraktekkan ke manusia ini dapat antivirus langsung aja disuntikkan ke orang-orang biar apa namanya biar terhindar dari serangan virus kan ya. Jadi ada beberapa model yang dilakukan ya, dicoba, bahkan ada siapa yang bersedia untuk menjadi modelnya ya, untuk implementasi modelnya di situ. Kemudian biaya ya, biaya analisanya ya, kemudian jauh lebih murah jika dibandingkan dengan biaya eksperimen yang sama yang dilakukan pada skim nyata. Nah, ini kalau biaya yang dilakukan hanya berupa sampel dulu dianalisa ya, oh ternyata hasilnya terus dikembangkan lagi berubah variabelnya, kalau ada apa-apa dirubahlah variabelnya di situ misalkan. Nah, ini biayanya tidak terlalu banyak dibandingkan langsung apa diuji cobakan ke 1.000 penduduk misalkan. Itu langsung aja dipraktekannya kalau berapa biaya yang harus dikeluarkan dengan menggunakan apa contoh sederhana rapid test gitu ya. Rapid test itu diujikan awal-awal kan hanya beberapa aja, begitu berhasil langsung bisa ya siapa yang menginginkan untuk di rapid test. Bahkan ada yang satu misalkan satu kabupaten semua harus dirapid, satu kantor dulu untuk menganalisa di situ ya, di pasar misalkan berapa sampel yang diambil di situ, tidak semuanya. Berapa biaya yang harus diambil dikeluarkan langsung ke eksperimen, apalagi ya yang membutuhkan alat-alat yang cukup mahal. Atau contoh tsunami ya, model apa namanya untuk deteksi tsunami sekarang ini dulunya dibuat modelnya ya, kalau langsung dicobakan ya berapa banyak uang yang harus dihabiskan. Jadi dibuat modelnya dulu, berapa tekanan apa namanya tekanan gempa ya, misalkan tekanan gempa itu kalau di laut seperti apa gitu ya, kalau Anda di BMKG tentu Anda bisa baca ya, tsunami itu bisa sekian apa namanya kilometer dengan ketinggian tsunami sekian, tekanan berapa misalkan. Nah itu sebenarnya sebelumnya dibuatkan model, ada simulasinya. Dan pernah ada nih di BMKG itu terjadi tsunami sekian, ada gempa sekian setelah riset ke MNI, kemudian menimbulkan tsunami sekian kilo misalkan, itu di sana ternyata apa untuk simulasi. Artinya di situ simulasi adalah satu model ya, nanti misalkan ada kejadian gempa dengan kekuatan sekian ya, kemudian mengakibatkan tsunami, mungkin jangka waktu pergerakan air ya dari laut ke daratan itu berapa lama, berapa jauh, nah itu bisa diprediksi. Nanti awalnya adalah menggunakan model simulasi. Gitu. Jadi biayanya lebih murah dibandingkan dengan menggunakan langsung ya, langsung diuji coba alatnya. Biaya dari kesalahan yang dibuat selama eksperimen ya, error sudah lebih murah dibandingkan dengan model yang secara nyata. Kita tadi yang tsunami tadi, bagaimana Anda mempraktekkan atau contohnya Anda mempraktekkan sesuatu gitu ya, yang ada uji coba Anda langsung praktek langsung Anda gunakan. Nah, kalau salah berapa biaya yang harus dikeluarkan dari segi biayanya kan jauh lebih mahal nanti dibandingkan dengan Anda mencoba dulu ya. Anda eksperimen dulu. Begitu. Itu juga
bisa digunakan untuk meningkatkan ya, juga memperkuat pembelajaran dan pelatihan. Jadi dengan modal tadi bisa orang akan mencoba itu kan berarti belajar ya, mencoba terus dan melatih terus sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan diinginkan tadi. Keputusan pun bisa dimodelkan gitu ya, jadi bisa model dulu. Jadi kalau misalkan untuk deteksi penyakit, kalau panas sama biasanya demam itu kan panas dingin gitu ya. Panas dingin menggigil, oh itu ternyata demam. Kalau demam disertai dengan pilek, apalagi kalau pandemi itu apa? COVID itu demam, sesak napas, apalagi itu. Ya, itu kan Tidak bisa membau. Nah, tidak ada rasa bau ya, tidak ada rasa, tidak bisa tercium ya, aroma itu tidak ada bedanya. Itu kan biasanya baunya manis, ya, harum, ternyata tidak ada harum-harumnya. Bau gosong tidak mungkin bau gosong. Ya, ada kriteria atau tadi variabel-variabel yang dimasukkan di situ. Nah, itu bisa terus orang mempelajari apakah benar. Ya. Kemudian modelnya juga dilatih terus dengan data-data yang banyak, apakah memang benar ya keputusannya seperti itu. Nah, data latihnya juga ya menghasilkan sampai kriterianya, misalkan kalau satu adalah mendekati satu adalah bagus, kalau nol misalkan adalah kurang bagus misalnya. Ini begitu dibuat model. Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan, sistem pendukung keputusan juga dibutuhkan satu data. Seperti tadi, pada saat intelijen, ya kita perlu fakta-fakta, data-data yang real di sana, ya, untuk mendapatkan permasalahan, untuk memahami masalah-masalah yang ada. Data ini bisa diberikan tiga ya, data internal, data eksternal, dan data ekstrak, gitu, ekstraksi. Nah, data internal tentunya biasa ya. Nah, kalau data internal namanya internal, berarti data tersebut adalah berasal dari mana? Dari dalam organisasi itu sendiri. Ya. Ya. Jadi data dalam organisasi maksudnya sini adalah semua proses transaksi yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Itu data diproses itu. Kalau misalkan Anda nanti pergi ke suatu ya, terkait dengan apa ya? Terkait dengan ambil data Anda jual beli misalkan seperti itu, Anda kasusnya ambil kasusnya di mana? Oh di toko tadi ya, toko sebelah rumah. Berarti itu Anda harus mendapatkan data yang ada di dalam toko tersebut. Apa saja data yang bisa Anda kumpulkan dari toko. Ada data barang, ada data penjualan, data pembelian, ada data karyawan, data penggajian, semua berasal dari data internal. Nah, kemudian data eksternal, ya berarti data yang memang berada di luar organisasi, tetapi dia masuk ke dalam atau mendukung terhadap proses yang ada dalam perusahaan tersebut. Di sini saya kata bahwa di luar organisasi juga harus dimonitor dan ditangkap untuk meyakini bahwa data penting tidak terberikan. Jadi sini data tersebut bisa saja dari luar organisasi tersebut. Nah, ini tidak boleh diaplikasikan juga. Misalkan data sensus dari mana? Ini kan dari masyarakat luas, ya. Data tenaga kerja regional, peraturan pemerintah, jadi perusahaan-perusahaan pun kita harus mengikuti peraturan pemerintah misalkan. Dan terkait dengan pajak, nah, pajak itu kan bukan data perusahaan ya, aturan lainnya bagaimana penggajian, bagaimana apa itu yang tahunya adalah data dari itu data-data yang lain. Data penelitian pasar, jadi bisa berasal dari data eksternal atau bagi perusahaan-perusahaan itu harus banyak mendapatkan data eksternal untuk apa?
untuk bisa membangun informasi yang bisa desain dengan sehat atau bisa berkompetisi. Nah, data ekstraksi berarti ini apa? Data gabungan ya antara data internal dan data eksternal. Nah, yang akan membentuk apa? Basis data ya untuk mendukung pendukung keputusan. Database ya. Database basis data itu juga sama ya. Database istilah asingnya ya. Tapi sudah jadi satu ya. Basis data database itu ya yang digunakan untuk sistem pendukung keputusan. Nah, misalkan data tadi bisa dari import file, meringkas, menyaring, kondensasi data, menghasilkan laporan ya. Bagaimana semuanya data tadi berasal dari data database. Ya. Kan database berarti data baik dari data internal maupun data eksternal. Nah, semua tadi akan dikelola oleh si database management system. Nah, itu data ekstraksi tadi. Nanti Anda dapat mata kuliah SPDS basis data. Bagaimana manajemen database-nya di situ. Oke. Itu tadi data. Nah, data internal atau sumber datanya tadi ya, dengan sumber data. Nah, kemudian apa saja komponen yang ada dalam sistem pendukung keputusan? Karena dalam komponen sistem pendukung keputusan itu ada 4 komponen ya. Jadi ada subsistem manajemen data, bagaimana data itu dikelola, ya. Kemudian model, ya, jadi dengan pemodelannya, ya. Kemudian kita dengan manajemen pengetahuan, atau tim pakar biasanya di situ ya, kemudian tim pakar, ya. Kemudian manajemen antarmuka pengguna atau lebih ke apa? Interface atau user interface-nya ya. Untuk apa? Untuk dialog dengan penggunanya. Ya, kita lihat dari gambar di sini ya. Ya. Sistem pendukung keputusan juga dalam sistem berbasis komputer. Nah, dan sistem berbasis komputer. Nah, kita lihat tadi ya, di sini ada 4 subsistem ya. Dengan manajemen data, manajemen model, manajemen pengetahuan dan antarmuka pengguna. Jadi ini bisa opsional, misalkan kalau tidak menggunakan sistem pakar. Nah, jadi bisa langsung dari manajemen data dan juga manajemen model di sini menghasilkan atau menjadi user interface atau antarmuka pengguna yang akan berhubungan dengan manajer. Nah, manajemen data tentu tadi akan tersimpan apa? Bagaimana data-data yang disimpan dalam satu database. Integrasi antara data file satu dengan yang lain, database dengan yang lain. Bisa dari beberapa departemen misalkan. Ini dari informasi berbasis komputer, manajemen data dan manajemen model tadi bisa saling berhubungan. Nah ini membentuk manajemen pengetahuan tadi ya. Apa namanya? Knowledge base. Ini biasanya kalau menggunakan sistem pakar itu arah ke sana sistem. Di gambaran umumnya ya. Ya, ada pertanyaan barangkali? Suaranya itu masih bisa ditangkap dengan jelas? Sangat jelas, Bu. Jelas. Oke. Ada pertanyaan? Ya, mungkin Anda masih menghayal ya ini terkait dengan SPKC, tapi paling tidak ya saat di awal bahwa pengantar teknologi informasi ini mengantarkan. Dan dipilih ini kalau informasi nanti Anda dapat mata kuliah di semester 3 itu mata kuliah informasi. Ini kalau yang informasi pendukung keputusan ini bukan gambaran garis besarnya juga gitu ya. Dan untuk apa sih informasi pendukung keputusan di sini? Oke, jadi ada 4 subsistem komponen dari manajemen data di sini.
Yang satunya sini ada sistem manajemen ya. Sistem pendukung ini ada 4, jadi yang salah satunya sistem manajemen data. Nah, disampaikan tadi bahwa dalam manajemen data ya, atau dari sumber data tadi berasal dari data internal, data eksternal, dan juga data ekstraksi. Ya. Database yang mana semuanya akan disimpan ke dalam satu database, ya, atau basis data. Ya. Tentunya basis data ini ya, nanti akan dibangun atau dibuatkan sistem informasi yang bisa menghasilkan informasinya ya, menghasilkan informasi apa yang diinginkan oleh pengguna. Ya. Atau perangkat lunak. Jadi ini juga termasuk basis data, berisi juga data relevan ya dengan situasi dan diatur oleh perangkat lunak tadi. Jadi ada perangkat lunak. Misalkan tadi kalau kita ada basis data atau basis data SIA misalkan, itu isinya apa di SIA, misalkan di SIA itu ada mahasiswa, ada file mahasiswa, ada file dosen, ada katanya mata kuliah, misalkan, atau tentunya KRS. Nah, bagaimana data tersebut ya yang sudah tersimpan dalam file-file ya, atau bentuk. Jadi kalau data itu umum ya, file lah, kalau bisa database biasanya file-file ya, data yang ada dalam database tersebut, untuk entitas yang ada dalam database tersebut saling berhubungan satu sama yang lain ya. Nanti pada kita dibuatkan perangkat lunak ya, akan menghasilkan informasi apa ya, misalkan bisa menghasilkan KRS. Kalau Anda cetak kan gitu ya, ada menghasilkan nanti mahasiswa, nilai mahasiswa atau KHS. Ya. Kemudian bisa menghasilkan laporan itu ya, dosen PA mahasiswa ya, atau kalau dosennya mempunyai berapa banyak atau siapa saja yang menjadi mahasiswanya atau mahasiswa PA-nya di situ. Nah, jadi karena dari kumpulan data tadi ya, data internal, eksternal, dan juga data ekstraksi, dan juga bisa data privat ya, misalkan dari personal ya, data personal itu yang dimiliki oleh pengguna ya, yang digabung menjadi satu database atau basis data yang dikelola semuanya oleh database management system ya. Ini bisa menghasilkan suatu informasi. Informasi tentunya harapannya apa? Dia digunakan untuk pendukungan atau pengambil keputusan. Ya. Bahkan untuk perusahaan yang besar itu bisa dibuatkan data warehouse di situ. Ya. Dengan menggunakan web server database-nya. Ya. Kenapa? Kalau sudah perusahaan besar, ya tidak mungkin dibuat dalam database yang biasa begitu. Nah, jadi itu data warehouse ya, atau big data. Nah, itu bisa diolah demikian rupa untuk menghasilkan informasi yang diinginkan oleh si pengguna. Nah, penggunanya siapa? Usernya siapa? Ya, user itu bisa tingkat pimpinan, ya, bisa tingkat dari tingkat manajerial tadi ya, atau itu karena pengguna yang lain, ya, jadi misalkan partner kerjanya dan sebagainya begitu. Jadi berasal dari data. Nah, kalau kita lihat struktur dari subsistem manajemen data ya, jadi sumber data internal, ya, ada sumber data eksternal, ya, kemudian juga ditambahkan dengan data personal, ya, jadi data privat tadi, kemudian ya bisa juga dari basis pengetahuan organisasi, ya. Ini digabung, ya, jadi internal bisa keuangan, pemasaran, produksi, personalia, ya, perusahaan, ya, kemudian diekstraksi, ya, gabungan dari data personal, ya, data internal, dan juga data eksternal, bahkan ditambahkan dengan basis data pengetahuan organisasi. Nah, menjadi ekstraksi data.
ekstraksi data di sini ya akan membentuk satu database yang digunakan untuk mendukung keputusan. Nah, kita tambahkan tadi ya, bisa dari data warehouse perusahaan. Digunakan untuk mendukung keputusan. Nah, di sini dia akan membentuk satu sistem manajemen database ya, atau DBMS. Ya, biasanya begitu. Nah, database management system ini bisa digunakan ya pada saat misalkan manajemen antarmuka, ya, manajemen model, bisa juga sistem berbasis pengetahuan tadi ya, yang ke manajemen basis data dan juga bisa query ya, query juga directory data. Ya. Jadi bisa bagaimana manajemennya bisa dihapus, dibuat laporan, diremajakan, dibuat query-nya, ya. Kemudian bisa diambil atau digunakan kembali dari database atau data kesimpulan dalam database tersebut. Nah, ini dalam subsistem manajemen data. Saja data yang dibutuhkan dalam manajemen data tadi. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya waktunya silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, silakan untuk isi daftar hadir. Untuk komponen daripada sistem pendukung keputusan ini kita lanjut untuk pertemuan terakhir ya. Anda ujian sudah lihat jadwal belum? Belum, Bu. Belum. Ya. Nah, jadi memang masih berat mungkin ya. Dan mudah-mudahan tidak ada perubahan jadwal. Mudah-mudahan ya. Jadi Anda kayaknya kena di PTI itu di tanggal 14 ya mulainya ya. Nah, kita mesti ada satu kali pertemuan lagi. Jadi yang semester lama ujian Anda masih kuliah. Jadi PTI itu kena hari Senin tanggal 14, jadi hari pertama ya, jam pertama untuk PTI. Jadi masih ada satu kali pertemuan lagi untuk minggu depan ya, untuk materi kuliah ini untuk lanjutan dari komponen dari sistem pendukung keputusan. Di sini masih ada 3 komponen subsistem lagi ya yang harus kita bahas ya. Dan ini pasti tidak bisa mengantarkan Anda nanti ya sebagai pengalaman ya, referensi ya. Jadi kalau TATAO ternyata secara tersirat Anda sudah pernah tahu gitu ya. Bahwa sistem pendukung keputusan itu bisa digunakan dengan banyak model, dengan menggunakan informasi ya, bagaimana subsistem yang dibutuhkan begitu. Oke, ada pertanyaan silakan. Untuk subsistem berikutnya kita bahas di pertemuan minggu depan. Barangkali ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada, Bu. Cukup jelas ya. Oke, Kenapa kemarin dia marah ya? Kemudian jelas ya. Tidak ya, Anda bisa mengenal secara tersiratnya nanti untuk membangun suatu sistem informasi ya. Mudah-mudahan SPK ada yang ngambil ya. Jadi Bang, untuk TATA nih SPK masih belum banyak yang mengambil untuk tugas akhirnya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan isi daftar hadir. Sudah pernah isi daftar hadir semua? Sudah, Bu. Oke, sudah. Saya tutup.